Oke, kita lanjut lagi materinya, yaitu tentang limit kiri dan limit kanan. Misalkan ini, jika X menuju C dari arah kiri, atau bisa kita tulis limit fx untuk X-nya mendekati C dari sebelah kiri, atau C pangkat negatif. Kalau yang ini untuk X-nya menuju C dari arah kanan. Nah, nanti bisa kita tulis limit dari fx untuk X mendekati C positif. Hubungan antara limit kiri dan kanan, ya. Limit dari fx untuk X mendekati C sama dengan L. Jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya itu sama. Jadi limit dari fx untuk X mendekati C dari kiri sama dengan L. Dan limit dari fx untuk X mendekati C dari kanan sama dengan L. Ya, karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limit fx itu sama dengan L untuk X mendekati C. Jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limit fx tidak ada. Kita ke contoh. Misalkan contoh nomor 1, ada fungsi fx sama dengan x kuadrat. Jika nilai x-nya kurang dari sama dengan 0, fx sama dengan x untuk nilai x-nya di antara 0 dan 1, dan fx sama dengan 2 ditambah x kuadrat, ini untuk x-nya lebih besar sama dengan 1. Hitung limit dari fx untuk X mendekati 0. Ini jika ada, ya. Jadi nanti kalian hitung limit fx untuk X mendekati 1 dan hitung limit fx untuk X mendekati 2. Nanti gambar grafik untuk fx ini. Karena peraturan fungsinya berubah, ya. Kita lihat misalkan untuk X mendekati 0 atau X-nya sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 0, maka kita harus mencari limit kiri dan limit kanan dari X sama dengan 0. Misal untuk limit fx untuk X-nya mendekati dari 0 dari sebelah kiri. Oke, ini Ibu tulis ulang, ya. Misalkan limit fx untuk X-nya mendekati 0 dari sebelah kiri. Perhatikan untuk sebelah kiri berarti yang ini. X-nya itu, ini kan X-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti ini X yang dari sebelah kiri. Berarti nanti limit dari fungsi fx-nya itu X kuadrat. X kuadrat untuk X-nya mendekati 0 dari sebelah kiri. Maka ini hasilnya tinggal kita substitusi 0 kuadrat yaitu 0. Nilai limit fx dari X mendekati 0 dari sebelah kiri itu sama dengan 0. Sekarang cari limit dari sebelah kanan. Limit fx untuk X-nya mendekati 0 dari kanan. Kalau 0-nya dari kanan berarti nilai X-nya itu yang ini, yang positif. Dari 0 sampai 1, maka fungsi fx-nya sama dengan X. Berarti limit dari X untuk X mendekati 0 dari sebelah kanan. Maka ini nilainya, ini nilai, karena X-nya mendekati 0, maka nilai limit X sama dengan 0. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka kita simpulkan bahwa limit fx untuk X mendekati 0 itu sama dengan 0. Karena tadi limit dari kiri sama dengan 0 dan limit dari kanan juga sama dengan 0. Yang ini, ya. Sekarang kita cari untuk limit fx, X-nya mendekati 1. Berarti ini nanti ada 2 juga, 2
dua fungsi yang berbeda. Ya. Kita cari limit X untuk mendekati 1 dari kiri. Nanti limit fx untuk X-nya mendekati 1 dari kiri. Untuk 1 dari kiri, maka kita peroleh nilai fungsi fx-nya itu sama dengan X. Yang ini. Ya. Nanti limit X untuk X-nya mendekati 1 dari sebelah kiri. Maka nilai limit X untuk X-nya mendekati 1, yaitu ininya sama dengan 1. Ya. Oke, sekarang kita cari nilai limit dari sebelah kanan. Berarti limit fx untuk X-nya mendekati 1 dari kanan. Berarti nanti fungsinya, karena 1 dari kanan yaitu yang ini, ya, satunya positif, berarti fungsinya itu 2 ditambah X kuadrat. Limit dari 2 ditambah X kuadrat untuk X-nya mendekati 1 dari kanan. Maka hasilnya 2 ditambah 1 kuadrat atau sama dengan 3. Karena tadi nilai limit dari kirinya sama dengan 1 dan nilai limit dari kanannya sama dengan 3, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limit fx tidak ada untuk X mendekati 1. Oke. Sekarang kita mau mencari limit fx untuk X mendekati 2. Lihat, X-nya ini mendekati 2, berarti X-nya itu yang lebih besar sama dengan 1, karena X-nya mendekati 2. Fungsinya yang ini, tinggal kita substitusi. Limit dari 2 ditambah X kuadrat untuk X-nya mendekati 2. Ya. Maka kita peroleh yang ini. Limit 2 ditambah X kuadrat. Untuk X mendekati 2, tinggal substitusi nilai X-nya sama dengan 2. Berarti 2 ditambah 2 kuadrat atau sama dengan 6. Nilainya 6. Ini gambar grafiknya. Untuk fx sama dengan X kuadrat, ini berupa parabola. Fx sama dengan X berupa garis lurus. Ya. Ini juga untuk X-nya lebih besar sama dengan 1. Ya. Untuk 2 ditambah X kuadrat juga grafiknya parabola. Oke, sekarang tentukan contoh lain, tentukan nilai C agar fungsi ini fx mempunyai limit di X sama dengan negatif 1. Berarti kalian cari limit fx untuk X-nya mendekati negatif 1 dari kiri, yang ini, dan limit fx untuk X mendekati negatif 1 dari kanan, fungsinya yang ini. Ya. Cari dulu limit dari kiri, ya. Untuk fx, berarti kita pakai fungsi fx yang atas, 3 dikurangi cx. Karena x-nya mendekati 1, ini, karena x-nya mendekati negatif 1, ya, maka 3 dikurangi c kali negatif 1, atau 3 ditambah c. Kita cari limit dari kanan. Limit fx untuk x mendekati negatif 1 dari kanan. Maka karena negatif 1 dari kanan ini yang fungsi yang bawah, ya, maka limit dari X kuadrat dikurangi C untuk X mendekati negatif 1 itu sama dengan, ini X-nya kita ganti menjadi negatif 1 dikuadratkan yaitu 1 dikurangi C. Karena jika nilai limit ini ada, maka limit kiri ini harus sama dengan limit kanan. Maka kita peroleh 3 ditambah C sama dengan 1 dikurangi C. Kita kumpulkan C-nya, ya. Berarti ini harusnya gini. 3 ditambah C itu sama dengan 1 dikurangi C. Kita kumpulkan menjadi C ditambah C sama dengan 1 dikurangi 3. Atau 2C sama dengan negatif 2. Atau C-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2. Sama dengan negatif 1. Nilai C-nya konstantanya yaitu negatif 1. Oke, selanjutnya yaitu ini ada soal latihan. Nanti kalian kerjakan soal latihan di rumah. Untuk latihan
persiapan UAS ya. Ini ada soal latihan A dan soal latihan B. Ini soal latihan kalian pelajari di rumah, tidak dikumpulkan, tapi ini sebagai persiapan untuk sebelum UTS. Oke, sekarang ke sifat limit fungsi. Di sini misalkan limit fx untuk x mendekati A sama dengan L, dan limit gx untuk x-nya mendekati A sama dengan G, maka nanti limit fx ditambah atau dikurangi dengan gx, maka ini sama dengan limit fx ditambah atau dikurangi limit gx. Ya. Untuk perkalian juga sama, dua buah fungsi dikalikan, maka limit fx dikalikan dengan limit gx. Limit fx dibagi gx ini artinya sama dengan limit fx dibagi dengan limit gx. Jika limit dari fx dipangkatkan n, ini sama dengan nilai semua limitnya. Limit fx dipangkatkan n, n-nya bilangan bulat positif. Sifat yang kelima, limit akar pangkat n dari fx itu sama dengan akar dari limit fx. Akar pangkat n dari limit fx. Ya, ini. Ada teorema Apit yang menyatakan bahwa misalkan ada 3 buah fungsi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Untuk x-nya itu mendekati c atau di sekitaran c, maka misalkan yang ketiga fungsi ini diberikan limit. Limit fx ini sama dengan L, limit hx itu sama dengan L, maka limit Apit karena diapit oleh 2 buah fungsi f dan h dan yang memiliki nilai yang sama, ini L nilainya dan ini juga L, maka limit gx untuk x mendekati c itu sama dengan L. Contohnya, hitung limit x dikurangi 1 kuadrat untuk x-nya mendekati 1 dikali dengan sin 1 per x dikurangi 1. Karena nilai sin itu di antara negatif 1 dan 1, ya, yang ini, maka ini ke semua ruas kita kalikan dengan x dikurangi 1 kuadrat. Supaya muncul sesuai yang di soal, ya. Negatif 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat, yaitu negatif x kurangi 1 kuadrat. Yang ini juga dikalikan dengan x dikurangi 1 kuadrat. Yang ini 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat. Ya, ini hasilnya seperti ini. Untuk mencari nilai limit yang di tengah, kalian cari nilai limit yang di kiri dan di kanan. Maka limit negatif x dikurangi 1 kuadrat untuk x-nya mendekati 1, tinggal kita substitusi x-nya sama dengan 1, maka diperoleh 1 kurangi 1, 0, 0 dikuadratkan 0, negatif 0 yaitu sama dengan 0. Limit dari x kurangi 1 kuadrat untuk x mendekati 1, itu tinggal kita substitusi nilai x-nya sama dengan 1, 1 kurangi 1, 0, 0 dikuadratkan sama dengan 0. Karena nilai limit ini sama dengan 0 dan nilai limit yang sebelah kanan juga sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa menurut teorema Apit, limit dari ini, x dikurangi 1 kuadrat sin 1 per x kurangi 1 per x kurangi 1 ini juga sama dengan 0. Yang ini limit fungsi trigonometri, yaitu limit dari sin x per x untuk x-nya mendekati 0 itu sama dengan 1, limit dari cos x untuk x mendekati 0 sama dengan 1, dan limit dari tangen x per x untuk x mendekati 0 juga sama dengan 1. Ini contohnya ya, misalkan nanti kalian tentukan yang ini, nilai limit ini kita ubah menjadi ini supaya nilainya ini 1 dan ini juga 1. Karena ini nilai 1 dan ini 1, maka kita peroleh 4 ditambah 1 dikali 4 ini 7, 5 dikurangi 1 kali 2 ini 2, berarti ini 3, berarti 7 per 3 ya, ini. Dan untuk soal latihannya juga sama, nanti kalian banyak latihan di rumah ya, ini soal latihan dikerjakan di rumah.
untuk persiapan UTS ya. Nanti kalian bisa ini